Baik, kembali lagi bersama saya, Alif Hakim Alamsyah. Pada video ini, kita akan membahas mengenai nutrisi parenteral, di mana bahasan kita mungkin tidak secara mendetail atau tidak membahas mengenai nutrisi parenteral secara umum, tapi pada video ini kita akan membahas mengenai 3 nutrisi parenteral, yaitu KN-MG3, intrafusin 10%, dan amiparen. Di mana kita akan mulai bahas dari komposisinya, indikasinya, kontraindikasi, serta efek samping dari masing-masing nutrisi parenteral ini. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti kepanitraan klinik madya di bagian KS atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar. Seperti video-video sebelumnya, kita akan mulai presentasi ini dari outline presentasi terlebih dahulu. Yang pertama kita akan bahas adalah KNMG3, intrafusin 10%, dilanjutkan berikutnya, dan amiparen. Baik, kita masuk ke bahasan pertama kita, yaitu KNMG3. Jadi KNMG3 ini mengandung banyak sekali komposisi, di mana komposisi utamanya adalah karbohidrat. Jadi di sini mengandung 400 kilokalori, mengandung laktat 20 mEq per liter, mengandung glukos 100 gram per liter, dan beberapa elektrolit lain seperti natrium, kalium, klorida, dan dengan osmolaritas yang lumayan tinggi yaitu 695 miliosmolaritas per liter. Jadi kandungan utama dari KNMG3 ini adalah karbohidrat. Dengan indikasi yaitu asupan karbohidrat dan elektrolit pengganti pada asupan oral yang terbatas. Rumatan untuk kasus pasca operasi, jadi sering diberikan pada pasien-pasien yang pasca operasi, terutama dalam 1-2 jam, 24-48 jam pertama. Lalu merupakan suplai kalium yang cukup untuk mengganti ekskresi harian, karena di sini lumayan tinggi kandungan kaliumnya, yaitu 20 mEq per liter, dan juga diberikan pada pasien-pasien dengan asidosis diabetikum. Kontraindikasi dari KNMG3 yang pertama adalah hipersensitivitas, hiperkalemia, karena KNMG3 mengandung kalium yang cukup tinggi, adanya gangguan atau malabsorpsi dari glukos galaktus. Ini juga akan mengganggu penyerapan dari KNMG3 dan terjadinya kardiak aritmia. Ini adalah efek dari kalium pada KNMG3. Jadi tidak dapat diberikan pada pasien-pasien dengan aritmia. Efek samping yang dapat timbul dari penggunaan KNMG3 sebagai nutrisi parenteral yang pertama adalah cerebral dan pulmonary serta peripheral edema, water intoksikasi yang dapat muncul dengan apabila dilakukannya overinfusion atau infusi yang berlebihan terutama pada bayi-bayi yang baru lahir dan juga pada neonatus. Yang terakhir dapat terjadi tromboflebitis. Kita lanjutkan dengan bahasan kedua kita, yaitu nutrisi parenteral intrafusin 10%. Berbeda dengan KNMG3, di mana kandungan utama dari intrafusin 10% adalah asam amino. Namun di sini tidak bedakan mengenai asam amino esensial ataupun non-esensial. Itu nanti kita akan bahas pada bahasan ketiga kita, yaitu amiparen. Komposisinya adalah asam amino 100 gram per liter dengan osmolaritas yang lebih tinggi dibandingkan KNMG3, yaitu 800 miliosmolaritas per liter. Indikasi dari pemberian intrafusin adalah menjaga dan meningkatkan protein tubuh. Jadi ini diberikan pada pasien-pasien yang malnutrisi dan pasien-pasien yang mengalami kandungan protein yang rendah pada darah. Dapat diberikan pada pasien dengan homocystinuria, infeksi, malnutrisi, dan keseimbangan nitrogen yang negatif. Kontraindikasinya adalah hipersensitivity terhadap protein, terjadi gangguan hepar yang berat, dan juga terjadi gangguan metabolisme amino acid. Terutama yang sering terjadi adalah inborn error. Jadi gangguan kongenital mengenai metabolisme asam amino. Efek samping yang dapat timbul adalah gangguan GI seperti nausea, vomiting, dapat terjadi anoreksia, abdominal bloating, dan dapat meningkatkan fungsi enzim fungsi hepar. Dan bahasan kita yang terakhir adalah amiparen, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, komposisi utama dari amiparen juga adalah asam amino. Namun di sini asam amino dibagi menjadi asam amino esensial dan non-esensial serta rantai cabang. Di mana komposisi asam amino esensialnya berkisar di 89-60 gram dan non-esensialnya berkisar dari 40-41 gram. Di sini juga mengandung asam amino rantai cabang atau BCAA 30% dan beberapa elektrolit lainnya seperti natrium dan asetat yang tidak ada pada intrafusin 10%. Indikasinya adalah pada pasien-pasien malnutrisi tentunya, terutama malnutrisi protein. Diberikan juga pada pasien-pasien dengan hipoproteinemia atau kandungan protein yang rendah pada darah, serta sering diberikan juga pada pasien-pasien sebelum dilaksanakannya operasi sebagai nutrisi pengganti, serta pada pasien-pasien pasca operasi. Kontraindikasinya hampir sama seperti intrafusin tadi, seperti adanya hepatikoma atau gangguan hepar berat,
terjadi gangguan fungsi ginjal berat karena 90% dari baik intrafusin ataupun amiparen ini diekskresi melalui ginjal, dan juga terdapat gangguan metabolisme asam amino. Efek samping yang dapat timbul seperti rasa tidak enak pada dada, bisa terjadi juga palpitasi, gejala GI seperti intrafusin juga, mual dan muntah, dan gejala sistemik seperti demam dan muncul ruam pada kulit. Baik teman-teman, video kali ini cukup singkat, jadi kita hanya membahas mengenai 3 nutrisi parenteral tadi, yaitu KNNG3, intrafusin 10%, dan amiparen, di mana masing-masing mempunyai komposisi, indikasi, kontraindikasi, dan juga efek samping yang berbeda. Untuk lebih lengkapnya, mungkin teman-teman dapat mengecek video-video teman saya yang lain. Kami membahas banyak nutrisi parenteral, jadi kami bagi-bagi tugas dan membahas mengenai banyak nutrisi parenteral. Teman-teman dapat cek video-video kelompok saya yang lain yang nanti mungkin saya akan letakkan linknya pada deskripsi dari video ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai 3 nutrisi tadi, teman-teman dapat tinggalkan pertanyaannya pada kolom komentar yang nanti akan saya coba jawab dan kita bisa berdiskusi bersama mengenai nutrisi parenteral tersebut. Dan juga video ini tentunya nantinya akan diperiksa dan dilihat oleh dokter anestesi, yang nantinya dokter akan juga mampu memberikan masukan-masukan ataupun menjawab pertanyaan teman-teman semua apabila ada pertanyaan yang teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Baik, terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Semoga video ini membantu untuk teman-teman semua dalam memilih nutrisi parenteral terbaik untuk baik pasien ataupun keluarga teman-teman yang membutuhkan nutrisi parenteral. Baik, selamat beraktivitas dan terima kasih.